Halo guys, jadi kita akan bahas tentang what next on our level in life. Jadi kita di sini udah sama-sama masuk usia nikah ya Bud ya. Sekarang sebetulnya apa sih gitu yang harus disiapkan gitu, baik segi mental atau lain sebagainya gitu. Sedangkan kita sendiri kadang masih berpikir bahwa kita tuh sebetulnya udah siap belum sih nikah gitu. Kalau dari pantas atau nggak pantas, secara ilmu agama, ilmu kesehatan dan ilmu apapun sebetulnya pantas ya. Maksudnya di luar teori-teori tentang karir dulu atau apa dulu kayak gitu. Menurut lo gimana Bud tentang pernikahan itu Bud? Iya, jadi sebenarnya sih melihat dari semua pengalaman-pengalaman yang ada, mungkin sebelum umur sekarang, sebelum berada di titik sekarang, kita mungkin mikirnya nikah mah gampang deh, umur 27, umur 28 gitu kan, bahkan umur 30 ayolah lagi mah awet awet ngora iya gitu kan rasanya. Ternyata ketika makin kesini kita bertemu dengan situasi-situasi yang gak kita pikirkan sebelumnya. Di umur 23 ternyata kita berada di posisi kayak gini. Hal yang kayak gitu ternyata emang bukan kemauan kita, tapi emang udah diatur skenario segimana mungkin. Akhirnya kita berpikir untuk berada di posisi mau nikah, di titik mau nikah. Keadaan di titik mau nikah itu nggak direncanakan, jadi datang dengan sendirinya berdasarkan tragedi-tragedi yang ada sebelumnya. Jadi nggak dibuat-buat, tapi emang situasi membuat ini situasi, karena kita kan belajar dari pengalaman. Jadi apapun yang kondisi sekarang saat ini, rasanya tuh emang udah larinya ke sana. Dipaksain umur 30 segala macam, sedangkan kita emang girohnya udah pengennya di umur 25 atau 26. Karena emang kita kan pertama kan ngelihat dari berbagai aspek secara universal gitu kan. Pertama kita ngelihat dari teman-teman udah pada nikah, kemudian yang kedua emang dari kitanya juga kayaknya kalau di sendiri mulu khawatirnya penyaluran penyaluran seksualnya tuh kemana larinya gitu kan. Lo biasanya kemana? Ya gitu lah. Ya gitu kan pasti, karena kan emang manusia itu kan pasti punya hawa nafsu. Jadi ya khawatirnya penyalurnya salah Ke hal-hal yang ke merugikan hal-hal yang diri kita merugikan. sendiri gitu ya. Iya, gitu. Makanya emang udah waktunya. Belum lagi kan kalau misalkan kayak gitu kan dosa kalau sama istri Menurut sama. agama itu dosa ibu ya. Iya. Tapi apa ya? Menurut lo nikah itu perlu direncanakan? Atau tadi kan lu bilang nikah itu ya dengan banyaknya kejadian-kejadian atau lingkungan sekitar kita, terkadang itu mendorong kita untuk ayo kayaknya kita udah waktunya nikah deh gitu. Atau ada atau perlu direncanakan gitu, misal usia 27, 28 atau berapapun lah itu perlu direncanakan kah atau kayak gimana? Awal pasti planning gitu. Kita pertama berpikir kebanyakan kita kan Tetap harus ditargetkan. pertama kebanyakan orang adalah udahlah kerja dulu yang sukses, udahlah namanya jodoh udah ada yang ngatur, udahlah kita kerja dulu aja umur berapa segala macam, menikmati masa muda, nikmati hidup lo, nikmati sekarang apa yang lo rasain, habisin waktu itu daripada lo ketika masa tua, ketika lo udah nikah lo gak bisa kemana-mana, diatur sama istri dan lo gak bebas dalam langkah gitu kan. Nah itu kan pemikiran-pemikiran kuno sebenarnya, bukan kuno ya, atau mungkin Ada masih beberapa lah gitu. pemikiran banyak orang. Tapi setelah kalau gue kan belajar dari pengalaman, dan gue belajar dari apa yang gue lihat di kepala Lingkungan. lingkungan dan kepala mata gue, mata kepala Mata. gue mata kepala gue yang gue lihat. Terus ternyata ada orang-orang yang berani nikah walaupun dia punya budget dikit, bahkan bisa dikatakan dadakan, tapi subhanallahnya ada rezekinya. Entah itu dengan segala macam, entah itu tiba-tiba ada banyak orang yang nyodorin, kemudian Nyodorin apa? nyodorin uang. Oh bantu. Ya bantu Oh bantu. uang, kemudian Ini uang. ya pokoknya banyak lah. Dipermudah aja gitu urusannya, dipermudah ketika emang kita bener-bener niatnya pengen nikah.
karena itu niat baik ya, insya Allah niat baik selalu dibantu ya. juga yang bikin gua takjubnya itu emang kalau misalkan ketika orang benar-benar niatan karena ibadah, ketika dia selesai nikah itu rezekinya itu bertambah 2 kali lipat. Yang lo lihat berarti Yang gue lihat barang-barangnya alhamdulillah keganti. Yang harusnya beli mesin cuci, beli magicom, beli kompor dan segala macam, itu kan logikanya kalau misalkan ini mah ya, itu kan harus mengeluarkan biaya lagi, mengeluarkan dana, dan juga apa namanya, modal harusnya habis ya. Tapi yang gue lihat karena emang dia niatan karena Allah, karena ibadah menyempurnakan agama, yang gue lihat dia malah walaupun emang niatan nikah itu bukan mencari uang, tapi Allah menyempurnakan ibadah. Tapi Allah kan nggak tidur. Jadi ternyata yang gue lihat, dan bukan yang gue lihat ya, kalau gue lihat kan mungkin bisa salah, tapi yang dia cerita langsung ke gue. Oke. Kalau dia cerita langsung kan otomatis kan dari dianya langsung, jadi bukan mengada-ngada katanya. Tapi bisa aja mengada-ngada buat dia cerita. karena gue lihat juga buktinya. Jadi gue lihat buktinya, terus barang-barangnya ada, uangnya ada gitu. perabatan rumah tangganya ada gitu, terpenuhi lah. Jadi nggak hoak. Dan gue yakin nih orang nggak bakalan bohong gitu. Nih orang pantang lah bohong. Bisa, walaupun kadang suka bohong juga. Lu ngerasain nggak di usia yang let's say 22 ke atas lah, kita tuh kayak udah kayak yang apa namanya, susah gitu buat main sama temen gitu. 22 ke atas ya. Jadi kayaknya emang nikah deh gitu solusinya gitu. Sebenarnya sih gimana tuh? Sebenarnya gini, lebih ke rasa. Rasanya tuh beda. Ibarat kata gini, gua ngerokok pas waktu SMA itu beda rasanya sama gua ngerokok pas waktu udah kuliah. Tapi lu nyari temen sekarang untuk nongkrong bareng, ngerokok bareng sama lu masih gampang apa kayak lebih susah? Rasanya beda, bisa aja. Lebih susah apa lebih gampang? Maksudnya? Misalkan sekarang nih lu WA temen lu, iya. Nongkrong gitu. Seketika langsung jalan apa enggak? Kan kalau dulu SMA, SMP atau dulu kan nongkrongnya kayak dia ke sini terus langsung pada ayo OTW gitu. Nah, kalau sekarang gimana? Kalau sekarang kalau misalkan lagi pada kumpul ada. Tapi teman-teman gue udah pada kerja. Enggak. Masa deket lu kan lagi diem misalkan sekarang di tempat ini. Iya. Terus lu WA temen lu. Nongkrong yuk gitu. Iya. Ada kemungkinan mereka bakal ngeiyain enggak? Mungkin. Tapi enggak secepat temen lu dulu atau gimana? Tergantung temen. Lu ngerti enggak sih pertanyaan? Ya maksudnya kalau Lang. Ya teh. Ya udah segitu dulu obrolan kita kali ini. Nanti kita lanjut di episode bersama Budi selanjutnya. Oke? Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lo. Dan kalau lu punya pandangan lain tentang bahasan kita, lu ngapain kipas-kipas? Oke, bye-bye.